Berjumpa kembali dengan channel Purba Asmoro Official. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Dan terima kasih selalu setia dengan channel kami. Semoga amal kebaikan Anda semua mendapat limpahan rahmat dari Yang Maha Kuasa. Amin. Saudara sekalian, kali ini melanjutkan tentang wayang sebagai sebuah seni rupa, yang mana sebenarnya seperti sudah saya aturkan pada konten yang terdahulu, yaitu asal-usul dan juga konten-konten yang lain tentang wayang kulit sebagai suatu bentuk atau sebuah karya seni rupa. Walaupun dulu sudah saya jelaskan bahwa wayang itu telah ada menurut sumber abad 11, yaitu dalam kitab Arjuna Wiwaha. Di sana sudah diterangkan bahwa wayang terbuat dari kulit dan sebagainya. Tetapi ketika Majapahit runtuh dan wayang gamelan diboyong ke Demak, Kanjeng Syah Ngalam Akbar itu sangat suka sekali dengan wayang dan juga sering mendalang. Akan tetapi menurut sumber Sastro Miruta itu mendalang wayang beber. Ketika itu dibantu oleh para wali yang mengubah bentuk wayang itu menjadi kulit. Tapi ini perlu diingat bahwa itu menurut sumber itu, tapi sumber yang Arjuna Wiwaha tadi ternyata wayang kulit itu sudah ada sejak abad 11, jadi sangat jauh dari itu sudah ada. Ya, monggo saja. Dan di zaman Demak itu juga didengung-dengungkan bahwa wayang itu yang membuat adalah para wali. Nah, misalnya seperti Sunan Giri itu juga menambah bentuk wayang kera itu. Dan ketika itu kan dibikin wayang Kidang Kencanan atau Kidang Kencono, wayang kulit. Lalu Sunan Kalijogo juga mendalang dan juga mengkompliti perabot-perabot untuk dalang, misalnya kelir dan sebagainya, blencong, debok dan sebagainya. Walaupun di sumber yang terdahulu itu kan pernah saya jelaskan bahwa lir wukir kineliran niko itu kan sudah diterangkan bahwa seperti gunung-gunung dalam pertunjukan wayang kulit. Yang penting pada konteks ini adalah saya akan mengaturkan bahwa sejak wayang Kidang Kencono atau Kidang Kencanan itu zaman Demak lalu pindah ke zaman Pajang, itu wayang itu mulai penyempurnaan bentuk dan juga kreasi-kreasi pengembangan bentuk wayang. Misalnya di era zaman Pajang, di era zaman Pajang itu mulai raja memakai mahkota dan sebagainya. Lalu zaman Penemban Senopati, wayang rambutnya digempur. Lalu wayang zaman Hanyokrowati itu dibikin wayang Buto Cakil. Lalu zaman Hanyokrokusumo dibikin rambut geni dan sebagainya, sampai akhirnya ke Kanjeng Pangeran Arya Puger membikin Buto Repat. Dan di zaman Kartosuro, zaman PB kedua atau Pakubono kedua, zaman Kartosuro
wayang-wayang model Kartosuroan. Nah, Kartosuro itu yang begini-begini ini. Nah, wayangnya gemuk, tanganannya itu seperti ini, gemuk. Nah, ada yang lain juga. Perhatikan dulu wayang-wayang zaman Kartosuro. Juga seperti ini. Juga seperti ini. Ya, entah ini wayang ngelebet apa wayang Jawi, wayang keraton apa wayang di luar tembok keraton saya tidak tahu, atau wayang keraton yang diparingke atau dikasihkan kepada abdi dalem atau orang-orang tertentu yang berjasa, saya juga tidak tahu. Yang penting model-model wayang seperti ini adalah wayang zaman Kartosuronan. Nah, juga seperti ini. Nah, seperti ini. Zaman ya sejaman lah. Nah, saudara sekalian, Pakubuwono kedua 1680. Ini penting ini. Itu di saat itu terjadi pembenahan, pembakuan bentuk. Nah, pembenahan, pembakuan bentuk. Jadi bentuknya dibakukan. Makanya setelah jadi wayang, satu kotak itu dibuat atau juga dinamakan Kiai Pramukanyo antara 1723 sampai 1730. Nah, setelah itu Pakubuwono II itu pindah ke Surakarta ya sekitar 1745. Lah, pengembangan wayang itu dilanjutkan lagi oleh Kanjeng Sinuwun Pakubuwono keempat sampai eranya Pakubuwono ke-9 itu. Makanya di antara kurun waktu itu antara Pakubuwono 4 sampai Pakubuwono 9 itu terus di keraton itu membuat wayang terus. Makanya ada wayang Kiai Mangu, ada Kiai Jimat, ada Kiai Kadung dan sebagainya. Puncak kesempurnaannya pembuatan wayang-wayang itu adalah pada Sinuwun Pakubuwono ke-9 antara 1861 sampai 1893 Masehi yang dipelopori oleh Kanjeng Pangeran Haryo Kusumodilogo. Itu seorang seniman, seorang budayawan, juga bangsawan yang terkenal menulis buku Sastro Mirudo itu yang isinya adalah tentang tanya jawab tentang kawruh pedalangan maupun tekliwering pedalangan, hal-hal pedalangan tadi, percakapan atau tanya jawab antara murid dan guru yang desanya juga menerangkan tentang sejarah wayang dan sebagainya. Banyak hal tentang pedalangan. Nah, di sisi yang lain Kanjeng Gusti Mangkunegara keempat antara 1850 sampai 1865 itu juga membuat wayang Kiai Sebet. Kanjeng Kiai Sebet. Nah, Kanjeng Kiai Sebet itu biasanya kayak wayang-wayang Mangkunegaran, setahu saya itu yang cirinya itu ini, ngangrangannya itu menghadap ke depan sini, yang tangan belakang. Loh, apa lain Mbak kalau wayang yang tidak Mangkunegaran tadi, yang tidak Mangkunegaran kan menghadap ke sini ini. Ini ke sana ini loh, ngangrangane ini. Kelat bahunya ini kan menghadap ke sana, ke belakang lah. Kalau Kiai Sebet itu menghadap ke depan sama yang belakang.
Saya tidak tahu, ini dari teman, ini juga dari teman semua. Nah, saudara sekalian, ketika ada perjanjian Giyanti tahun 1755, jadi kira-kira 10 tahun setelah Sinuwun Pakubuwana II itu pindah ke Surakarta atau Surakarta Adiningrat, itu 10 tahun kemudian itu ada perjanjian Giyanti. Nah, sehingga ada Kasultanan Ngayogyakarta atau Yogyakarta. Lah, hubungannya apa Pak? Tentang wayang. Nah, ini anak pengaruhnya ada. Karena begini, Keraton Surakarta yang sejak awal sudah membakukan bentuk tadi seperti yang saya terangkan tadi, di zaman Pakubuwana II tadi kan ada pembakuan bentuk, mulai Kiai Pramukanyo tadi, lalu pindah ke Surakarta. Itu Solo sudah mempunyai bentuk wayang yang baku, wayang-wayangnya seperti ini. Lah, setelah perjanjian Giyanti, Kasultanan Ngayogyakarta itu membikin sendiri tetapi mengacu bentuk wayang Kedu. Nah, wayangnya Ngayogyakarta seperti ini. Nah, malah ada sumber lain yang menyebutkan bahwa ada dalang yang namanya Ki Cermogondo, itu abdinya Pangeran Mangkubumi. Anaknya yang bernama Bagus Paku atau Dalang Pakuwojo yang terkenal Dalang Poncokaki itu menjadi cikal bakal dalang dan seniman wayang gaya Jogja. Nah, menurut Pak Haryono Haryoguritno, ada abdi dalem itu dari Kedu yang sangat pandai membuat wayang dan berkenan di hati para petinggi Kesultanan Jogja. Maka diambil sebagai pola. Wayangnya tadi diambil sebagai pola, lalu menjadi gaya Mataraman atau gaya Jogja seperti ini. Lah perbedaannya kemarin kan sudah, lah ini kak wayang Solo yang begini, yang Kresnonya, yang Ngayogyakarta yang begini. Ini kan sudah lain bentuknya. Aku tanya lain. Nih, bentuknya naik, termasuk corekan ornamen-ornamennya, bentuk tatahan dan lain sebagainya. Tuh. Juga menurut Pak Haryono Haryoguritno, seorang pakar, pakar wayang juga pakar keris. Menurut beliau, wayang gaya Jogja dan Solo itu sudah seimbang. Sudah seimbang, jadi sama-sama bagusnya, sama-sama baiknya. Jadi itu tadi menjadi tonggak sejarahnya. Jadi, lah berarti kalau wayang yang gaya Jogja itu lebih muda dari yang tadi Pak, karena ini Mbabon wayang Kedu. Nah, memang sejarahnya begitu. Karena perjanjian Giyanti itu kan sudah tahun 1755. Setelah Sinuwun PB2 itu pindah dari Kartosuro ke Solo 10 tahun kemudian. Jadi seperti itu. Nah, wayang-wayang ketika zaman Kartosuro dibedakan. Nah, tadi kalau dengan yang sudah Surakarta Pedalangan kan ini Surakarta Pedalangan, ini bikinan Klaten. Ini yang zaman dulu, yang ini yang zaman mbah-mbah setelah itu ini. Tuh. Dan ini jelas sangat jauh terpaut tahunnya sangat jauh. Nah, ada juga wayang Tuan Desenje Pandanan Klaten, itu konon itu menantunya
Sinuwun Pakubuwana 10 ini wayangnya ini pernah saya keluarkan kemarin. Dan ada wayang juga Ki Kertiwanda yang kira-kira hidupnya beliau itu juga sekitar zamannya Pakubuwana ke-10 ini. Ini Ki Kertiwanda, Janaka Kertiwanda. Nah, ini Tuan DCJ menantunya PB 10. Beberapa wayang saya aturkan supaya ada perbandingan. Bukan berarti membanding-bandingkan mana yang baik buruk, tidak, sama sekali tidak. Apalagi Jogja Solo tadi sudah diterangkan bahwa sama-sama bagusnya. Juga menurut saya, juga menurut para pakar. Nah, ini Ki Kertiwanda didekatkan. Ini limarannya besar-besar. Kalau ini Mbah Darmo Pidut lembut. Nah, tentang wayang yang zaman sekarang sangat banyak sekali penata, apalagi di sentra-sentra pembuatan wayang seperti di Kepuh Sari Manyaran, Wonogiri, maupun di Sukoharjo dan juga Mbutuh Sidawarna Klaten yang dekat dengan Sukoharjo itu memang sentra-sentra pembuatan wayang sampai saat ini, dan saya kira itu paling banyak di era sekarang pengrajin-pengrajinnya di daerah itu. Sehingga saya juga mengkoleksi tatahan-tatahan masa kini. Misalnya dari Mbutuh Sidawarna Klaten, penata wayang saya Kiai Bantolo itu seperti ini, Mas Tugimin. Kalau yang dari Manyaran Wonogiri ini ada Mas Pramono. Sangat bagus juga tatanya, bisa didekatkan. Ini Mas Pramono. Oke. Ada lagi Mas Wasono dari Pusari Manyaran. Ini tatanya dikatakan. Ada lagi Mas Kasih, tatahannya seperti ini. Ini Mas Kasih tatahannya. Jadi penata-penata di era sekarang yang lembut itu juga sangat banyak. Dan mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu karena sangat banyak. Apalagi di sentra kampung wayang di Manyaran itu ada banyak sekali. Ada Mbah Jono, wah pokoknya banyak sekali di sana. Nah, ada juga seorang dalang, Pak Sudirman Ronggo Darsono, itu ya, natahnya juga bagus, sangat bagus. Ini tatanya Pak Sudir. Ini sunggingannya Pak Mentong. Jadi wayang-wayang di era sekarang itu banyak sekali, yang lembut-lembut juga banyak. Itulah sekedar sharing saja supaya ada gunanya. Yang penting itu tadi adalah wayang sebenarnya menurut data sejarah yang awal itu di Arjuna Wiwaha abad 11 sudah ada wayang kulit. Namun kalau zaman Demak itu juga mengembangkan sampai akhirnya zaman Pajang, Mataram, Kartosuro, Surakarta, dan akhirnya pada zaman baru seperti ini. Terima kasih, bila suka subscribe, like, komen, dan matur nuwun, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan.